Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa pagi ini kita insya Allah akan belajar pelajaran matematika. Untuk kali ini, tema bahasan matematika kita mengenai perbandingan. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama bab perbandingan ini. Oke, kita langsung masuk pada materi. Materi yang pertama tentang skala. Nah, sebenarnya perbandingan ini sudah kalian pelajari sebelumnya di SD. Kalau tidak salah di kelas 5 SD. Apalagi nih tentang skala. Ya, skala tentunya sudah kalian pelajari. Jadi ini sifatnya kita hanya mengulang saja pembelajaran yang sudah pernah kalian lakukan di SD sebelumnya ya. Oke, baik, ini kita mulai tentang skala. Jadi misalnya ada sebuah skala, skalanya adalah 1:n ya, bisa 1:500.000, bisa 1:1.000.000, n-nya itu terserah, tergantung nanti di skalanya itu berapa. Maksudnya adalah 1:n ini adalah setiap 1 meter setiap 1 cm jarak pada peta atau gambar mewakili n cm pada jarak sebenarnya. Jadi kalau 1:1.000.000 artinya setiap 1 cm pada gambar di peta itu mewakili 1.000.000 cm jarak di keadaan sebenarnya. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui bahwa rumus skala bisa dicari menggunakan cara yaitu jarak pada peta atau kita sebutnya JP ya, dibagi dengan jarak sebenarnya atau bisa juga kita sebut dengan JS. Mungkin dulu kalian pada SD gitu ya, di SD sudah mempelajari segitiga ini ya. Jadi rumus yang tadi itu jika dibuatkan segitiga itu akan membentuk segitiga seperti ini dengan JP yang ada di atas, kemudian skala dan JS ada di bawah. Jadi kalau misalnya mencari JP atau jarak pada peta, ditutup aja JP-nya ya. Jadi tinggal JP-nya kita hilangkan, berarti mencari JP adalah skala dikali JS. Skala dikali jarak sebenarnya. Kalau mencari skalanya yang ditutup, skalanya yang dihilangkan. Ya, nggak ada nih skalanya, anggap tidak ada skalanya. Berarti tinggal JP dibagi JS, jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Begitu pula kalau mencari JS ya. Kalau mencari JS-nya kita tutup atau kita abaikan dia ya. Jadi tinggal JP dibagi dengan skala seperti itu. Ya, mudah bukan? Ya, ini pasti kalian mengingat dulu pelajaran di SD sebelumnya. Ibu langsung masuk pada contoh soal ya, Kak. Ya, di sini contoh soalnya jarak dua kota pada peta adalah 12 cm. Jarak sebenarnya antara kedua kota tersebut adalah 144 km. Tentukanlah besar skalanya. Nah, biasakan ketika kalian mengerjakan soal cerita, tulislah diketahui, ditanya, baru penyelesaiannya, supaya mempermudah kalian dalam menyelesaikan soal cerita ini. Oke, kita masuk pada diketahui. Ya, diketahuinya adalah di sini ya, di kalimat pertama jarak dua kota pada peta adalah 12 cm. Berarti kita tulis di sini jarak pada petanya adalah 12 cm. Kemudian di kalimat kedua jarak sebenarnya adalah 144 km ya. Diketahuinya lagi jarak sebenarnya 144 km. Nah, ketika kita mau mengerjakan soal skala ini, kita harus perhatikan nih satuannya. Yang jarak pada peta satuannya cm, sedangkan jarak sebenarnya satuannya adalah kilometer. Ini tidak bisa langsung dioperasikan kakak-kakak sekalian. Jadi kalian harus menyamakan dulu satuannya. Ya, boleh 12 cm yang kalian ubah jadi ke kilometer atau 144-nya kalian ubah menjadi cm.
Di sini supaya lebih mudah, Ibu mengubah 144 km menjadi satuan cm. Nah, kilometer ke sentimeter itu turunnya 5 tangga ya, 5 satuan ya. Jadi Ibu tambahkan 5 angka 0 di sini. Jadi sekarang dia menjadi 14.400.000 cm. Jadi 144 km kalau diubah menjadi cm itu 14.400 cm. Yang ditanya adalah skalanya. Untuk menyelesaikannya, skala seperti tadi ya di rumus sebelumnya, skala itu cara mencarinya adalah jarak pada peta atau JP dibagi dengan jarak sebenarnya atau JS. Nah, jarak pada petanya kita masukkan tadi adalah 12 cm. Sedangkan jarak pada sebenarnya, jarak di kondisi sebenarnya adalah 14.400.000 cm. Kita masukkan. Nah, cara mengerjakannya gimana? Ini hanya tinggal kalian sederhanakan ya. Kalian sederhanakan 12 dan 14.400.000 itu sama-sama bisa dibagi berapa? Oh, ternyata sama-sama bisa dibagi 12. Ini dibagi 12 jadinya 14.400.000 jika dibagi 12 itu adalah 1.200.000. Makanya di sini jawabannya adalah 1:1.200.000. Jadi skala pada peta tersebut adalah 1:1.200.000. Itu dia. Mudah kan? Kita lanjut pada submateri perbandingan. Jadi kalau ada sebuah angka misalnya kita ibaratkan dengan A dan angka yang lain kita ibaratkan dengan B, di mana B-nya tidak boleh sama dengan 0, bisa kita tuliskan A banding B, atau juga bisa kita tuliskan A per B. Jadi A per B itu artinya perbandingan juga ya Kak. Pecahan itu menyatakan perbandingan juga. Kemudian contoh soalnya, sederhanakanlah perbandingan berikut. Di sini ada 45 dibanding 120. Nah, untuk menyederhanakan perbandingan ini, mudah saja, kalian hanya perlu mencari FPB. Carilah FPB. FPB dari 45 dan 120. Berapa FPB-nya? Ya, ternyata FPB 45 dan 120 itu adalah 15 kalau kalian hitung. Nah, sekarang untuk menyederhanakannya, kalian tinggal membagi 45 dibagi 15 berapa? 3 ya. Kemudian 120 dibagi 15 berapa? 8 ya. Kalau kalian hitung, kalian akan mendapatkan jawaban seperti ini. Maka penyederhanaan dari 45 banding 120 adalah 3:8 ya. Kalau kalian lupa cara FPB ya, kalau kalian lupa cara FPB, kalian boleh misalnya 45 sama 120 sama-sama bisa dibagi berapa ya kira-kira? Oh, sama-sama bisa dibagi 3. Boleh 45 bagi 3 dulu berapa? 15. 120 bagi 3 dulu berapa? 40. Sampai yang paling sederhana ya. Kayak kalian menyederhanakan sebuah pecahan. Ya, itu kan bisa sedikit demi sedikit ya. Tapi kalau mau langsung, mau instan ya, kalian membaginya dengan FPB-nya gitu. Jadi hitungnya tidak terlalu banyak. Ya, itu pilihan kalian mau seperti apa cara menghitungnya. Kemudian soal yang B ya, ini bentuknya masih perbandingan, tapi kalau yang tadi dalam pembagian seperti ini ya, seperti ini gambarnya. Kalau yang ini soal B, dia dalam bentuk pecahan 100 per 180 atau 100 banding 180. Jika disederhanakan berapa? Kira-kira FPB-nya berapa? Sama, dicari dulu FPB-nya. FPB dari 100 dan 180 berapa ya? Ya, betul. Ini FPB 100 dan 180 adalah 20. Jadi yang 100 dibagi 20, 180 juga dibagi 20. Nah, jadi berapa? 100 bagi 20 adalah 5, 180 dibagi 20 adalah 9. Maka ini dia jawabannya, 5/9 atau 5:9.
Oke, ini kita masuk pada contoh soal cerita di perbandingan. Misal, ayah akan membagikan ya ini, ayah akan membagikan uang sejumlah 320.000 kepada Alif, Burhan, dan Cia dengan perbandingan 3:5:8. Tentukan jumlah uang yang diterima masing-masing oleh Alif, Burhan, dan Cia. Oke, kita tulis diketahuinya. Diketahui Alif, Burhan, dan Cia mendapatkan perbandingan uang dari ayah. Alif itu 3, Burhan itu 5, Cia itu 8 ya. Sesuai dengan urutan pada soal ceritanya nih. Ya. Sesuai urutan pada soal ceritanya. Berarti Alif 3, Burhan 5, Cia 8. Nah, jumlah uang yang akan dibagikan oleh ayah adalah 320.000 rupiah. Yang ditanya adalah uang yang diterima masing-masing. Nah, berapa? Nah, untuk menghitung uang yang diterima oleh masing-masing, kalian membandingkan bagian dari masing-masing anak dibagi dengan total dari perbandingan mereka semua ya. Jadi misal punya Alif ya, punya Alif perbandingannya adalah ini nih, si punya Alif si 3, maka kita tulis 3 dibanding dengan semua mereka berapa nih perbandingan kalau mereka semua dijumlahin. 3 ditambah 5 ditambah 8. Berapa hasilnya? 16. Dikali dengan jumlah uangnya, yaitu 320.000. Kalian hitung berapa? Kalau yang Burhan berapa? Yang Burhan berarti punyanya Burhan perbandingan berapa? Nih, yang 5 per jumlah perbandingan ketiganya, yaitu 3 tambah 5 tambah 8, 16 dikali 320.000. Begitupun dengan Cia, hanya beda di perbandingannya. Kali ini punya Cia perbandingannya adalah 8 per 16 dikali 320.000. Nanti kalian akan mendapatkan jawabannya. Ternyata setelah dihitung seperti ini ya. Sama kan nih caranya, 3/16 karena 3 bagian punya si Alif dan 16-nya adalah jumlah keseluruhan dari pembanding Alif, Cia, dan Burhan ya. Nah, 3/16 dikali 320, ternyata hasilnya 60.000. Punyanya Burhan 5/16 karena 5-nya punya si Burhan ya, 16-nya adalah punya ketiganya, uangnya 320.000. Ternyata hasilnya adalah 100.000. Dan uang yang diterima Cia adalah 160.000. Caranya seperti tadi ya. Oke, sekarang kita masuk pada sub materi perbandingan senilai. Jadi, kalau perbandingan senilai, jika X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2, atau X1 dikali Y2 sama dengan X2 dikali Y1. Tanda titik ini artinya adalah perkalian ya Kak. Kenapa Ibu tidak menuliskan kali seperti biasanya? Kenapa tidak seperti ini? Ya, agar tidak tertukar dengan si X-nya. Seperti itu. Jadi menggunakan tanda titik. Tanda titik maknanya adalah perkalian. Ya, ini kita dapatkan ini dari mana? Ini kali silang caranya. Nih, kalian kalikan silang. X1 dikali Y2. Punyanya di sini di sebelah kiri. Kemudian X2 dikali Y1 ada di sebelah kanan. Mudah kan? Nah, cara implementasi atau cara penggunaan rumus ini bagaimana? Kita langsung masuk pada contoh soal ya. Di sini Ibu punya contoh soal. Sebuah mobil balap menempuh 60 km dalam waktu 30 menit. Berapa jam waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak 180 km? Oke, di sini diketahui jarak yang pertama
adalah 60 km. Ya, dia ditempuh dengan waktu pertama yaitu 30 menit. Ya. Kemudian kita punya jarak yang kedua, si mobil ini mau menempuh jarak 180 km, yaitu jarak yang kedua. Nah, yang ditanya waktu, kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 180 km itu berapa? Ya. Nah, ini dia caranya. Jadi kalian bandingkan. Tadi kan rumusnya adalah X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Ya, X ini bisa kita ibaratkan dengan jarak 1 dibanding jarak 2. Ya, Y di sini bisa kita ibaratkan dengan waktu 1 dan waktu 2. Jarak satunya tadi adalah 60 km. Jarak duanya adalah 180 km. Waktu satunya adalah 30 menit. Kemudian waktu duanya yang ditanya. Ya, kita belum tahu waktu duanya berapa. Nah, ini bisa kita tuliskan waktu duanya biar nggak kepanjangan nulisnya waktu 2. Ini Ibu tulis dengan X ya, Kak. Jadi di sini Ibu tulis waktu 2 diibaratkan dengan X. Nah, kemudian kita kalikan silang. Ya, 60 dikali X jadi 60X. 30 dikali 180. 30 dikali 180. Tadi ingat ya, tanda titik itu adalah perkalian. 30 dikali 180. Kita hitung, 60 dikali X ya tetap 60X. Kita tuliskan 30 kali 180. Kita hitung ternyata hasilnya adalah 5.400. Maka X-nya adalah 5.400 dibagi 60. Karena ini perkalian awalnya, ya kalau dia pindah ruas, 60-nya mau kita pindahkan, ya jadinya pembagian. Ya, jangan lupa tentang aturan pindah ruas. Kebalikan dari operasi sebelumnya. Awalnya tadi perkalian, ketika pindah ruas jadi pembagian. Nah, 5.400 dibagi 60 nih berapa? Kita 54, ini coret, nolnya coret ya. 54 dibagi 6, 9. Ya, ini 1. Jadi 90 per 1 atau X-nya adalah 90 menit. Maaf, 90 menit. Ya, 90 menit. Nah, jadi waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 180 km adalah 90 menit. Nah, tadi yang ditanya adalah berapa jam nih ya, Ibu kembalikan lagi ke sebelumnya. Berapa jam waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak 180 km. Nah, ternyata belum selesai ya sampai di sini. 90 menit kita ubah jadi jam. 1 jam itu adalah berapa menit? 60 menit. Maka kalau dihitung dalam jam, 90 menit ini jika dihitung dalam jam adalah 1 jam 30 menit. Oke, bisa kan? Kita lanjut ya. Ya, selanjutnya adalah tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, misal ada X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Nah, atau bisa juga kita kalikan dia silang sama seperti tadi, ya. X1 dikali dengan Y1 ini. Kemudian X2 dikali dengan Y2 yang ini. Ya, bedanya apa dengan yang senilai? Tadi kalau senilai ya, ini Ibu tulis di sini, kalau senilai itu tadi X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Ini kalau senilai. Kalau seandainya senilai. Nih, 1 sama 1, 2 sama 2 pasangannya. Kalau ini berbalik nilai. 1 pasangannya sama 2, 2 pasangannya sama 1. Dia kebalikan. Paham sampai di sini? Oke. Kita masuk ke contoh soal untuk perbandingan berbalik nilai. Amir menyediakan 1 kantong plastik makanan untuk ikannya yang berjumlah 10 ekor. Habis dalam waktu 12 hari.
Jika ikan amir sekarang berjumlah 25 ekor, perkirakan berapa hari satu kantong plastik makanan yang disediakan oleh amir akan habis? Nah, kita tulis diketahuinya. Pertama, jumlah ikan awal yang pertama adalah 10 ekor punya si amir. Kemudian waktu habis makanannya adalah 12 hari. Kalau ikannya 10 ekor, makanannya habis dalam 12 hari. Kalau sekarang jumlah ikan amir kondisinya, jumlah ikan amir adalah 25 ekor, ya, jumlah ikan yang kedua kondisinya 25 ekor, maka waktu habisnya, waktu keduanya, waktu habis untuk kondisi keduanya berapa? Nah, ini dia caranya, ya. Jadi Oke, nah mohon maaf, sebelum kita masuk ke menjawabnya, kita logikakan dulu, ya. Kira-kira nih ya, kalau misalnya 10 ekor ikan, ya, 10 ekor ikan makanannya habis dalam 12 hari. Kalau misalnya ikannya bertambah menjadi 25, logikanya itu makanan akan habisnya lebih cepat atau lebih lama? Lebih cepat, bukan? Semakin banyak ikannya, semakin cepat makanannya habis, ya. Makanya dia jadi berbalik nilai. Karena semakin besar, semakin banyak ikannya, justru nanti hasilnya bukan semakin besar juga. Waktu yang diperlukan untuk menghabiskan makanannya bukan semakin lama, tapi semakin sebentar, ya. Jadi di situ berbalik nilainya maksudnya, ya. Semakin banyak jumlah ikan, bukan semakin lama habis makanannya, justru semakin cepat habis makanannya, ya. Itu artinya berbalik nilai. Nah, di sini kita bisa masuk pada jawaban, ya. Tadi rumusnya adalah X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Nah, X-nya ini bisa kita ibaratkan dengan jumlah ikan, Y-nya adalah waktu habis makanannya. Jumlah ikan yang pertama dibanding jumlah ikan yang kedua sama dengan waktu yang kedua, waktu habis makanan yang kedua dibanding waktu habis makanan yang pertama. Jumlah ikan yang pertama adalah 10, jumlah ikan yang kedua adalah 25. Waktu yang kedua adalah yang kita cari. Jadi kita ibaratkan dia dengan X saja, ya. Kemudian Y1-nya atau waktu yang pertamanya adalah 12 hari, ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikannya sama seperti tadi, kita kalikan silang, ya. 25 dikali X adalah 25X. 10 dikali 12, ya. Ibu tulis nih, 10 dikali 12. 25X-nya tetap, karena 25X-nya belum bisa dioperasikan apa-apa, ya. Jadi tetap 25X. 10 dikali 12 adalah 120. Nah, untuk mendapatkan X-nya, ya, si 25-nya pindah ruas. Ya, tadinya perkalian 25X ini kan artinya 25 dikali X. Kalau pindah ruas, tadinya perkalian menjadi pembagian. Jadinya 120 dibagi 25. Ternyata hasilnya adalah 6. Maka makanan ikan akan habis dalam waktu 6 hari jika jumlah ikannya menjadi 25, seperti itu. Ya, mudah kan untuk materi perbandingan. Nah, ini yang penting, ya, penting. Sebelum membandingkan sesuatu, ya, kalian harus pastikan satuan yang akan kalian bandingkan itu harus sama. Ya, tadi seperti peta. Ya, sentimeter harus dibandingkan dengan sentimeter. Kilometer harus dibandingkan dengan kilometer. Meter harus dibandingkan dengan meter. Ya, jadi nggak boleh sentimeter dibandingkan dengan kilometer karena satuannya berbeda. Kalau satuannya berbeda, kalian harus menyamakan satuannya terlebih dahulu. Kalau tidak disamakan, tidak bisa dioperasikan. Seperti itu. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan yang kedua, untuk menentukan apakah soal itu termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai, kalian harus melogikakannya terlebih dahulu. Kayak tadi nih,
contoh yang pertama nih, yang perbandingan senilai. Contohnya adalah kalau misalnya jaraknya 60 km bisa ditempuh waktu 30 menit. Kalau jaraknya 180 km, kira-kira waktunya lebih lama apa lebih sebentar? Lebih apa coba? Ya, tentu saja lebih lama ya. Kalau jaraknya semakin jauh, pasti waktu yang ditempuhnya, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut itu semakin lama, semakin panjang. Ya, karena dia sebanding ya, semakin besar jarak, semakin lama waktunya, maka perbandingannya adalah perbandingan senilai. Ya, berbeda dengan contoh soal yang kedua tadi, contoh yang tentang berbalik nilai, yang tentang ikan. Ya, kalau ikannya 10, makanannya habis dalam 12 hari. Kemudian kondisi yang kedua, kalau ikannya 25 bagaimana? Apakah makanannya akan habisnya lebih cepat atau lebih lama? Nah, kalau ini kebalikan, semakin banyak ikannya, justru makanannya akan semakin cepat habis, bukan semakin lama habisnya. Nah, karena berbeda itu ya, maka dia dikatakan perbandingan berbalik nilai. Jadi kalian pertama untuk menentukan yang senilai atau tidak senilai ataupun berbalik nilai itu harus dilogikakan dulu. Kira-kira dia ini semakin jauh akan semakin lama waktu perjalanannya atau sebentar? Kira-kira semakin banyak ikannya, semakin cepat habisnya atau semakin lama habisnya? Seperti itu. Kalian harus melogikakannya terlebih dahulu. Baru kalian bisa menentukan ini pakai yang berbalik nilai atau yang senilai. Seperti itu ya kakak-kakak. Oke, itu saja materi dari Ibu untuk perbandingan. Syukron kathiron untuk perhatiannya. Semoga bisa kalian pahami. Setelah ini silahkan kalian latihan untuk lebih memahami lagi ya. Tadi kan baru mendengarkan pemaparan dari Ibu. Semoga setelah ini kalian mengerjakan soal latihan, kalian mencobanya sendiri, kalian bisa lebih paham lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.